Izin menjawab pertanyaan dari Teh Tria. Tadi pertanyaannya, apakah ada kemungkinan air bekas bisa digunakan kembali pada bangunan gedung? Jawabannya adalah bisa. Mungkin bisa air bekas bisa kembali digunakan, tapi tidak untuk dikonsumsi gitu. Mungkin bisa digunakan sebagai penyiram kloset ataupun untuk menyiram tanaman. Tapi sebelum itu harus diolah terlebih dahulu atau diproses karena biasanya air bekas itu mengandung banyak deterjen dan yang lainnya sehingga harus diproses terlebih dahulu. Apakah terjawab, Teh? Ya, cukup cukup terjawab. Terima kasih. Ya, terima kasih juga. Ya memang bisa ya. Jadi memang banyak yang memanfaatkan air bekas dari suatu bangunan gedung. Dan betul itu dimanfaatkan untuk penggelontor air kloset gitu. Atau menyiram tanaman. Dan banyak contoh-contoh tugas akhir misalnya pemanfaatan air bekas dalam suatu gedung. Apakah itu mestinya dari apartemen, kemudian apa, dihitung dulu. Jadi air bekasnya kalau dalam satu bangunan itu ada berapa penduduknya, kemudian dihitung, ketemu volumenya, kemudian di treatment. Nah, cara treatmentnya sekarang sebenarnya sudah banyak di pasaran. Jadi ada tangki-tangki berbentuk tangki itu saringan untuk mengolahnya. Jadi nanti hasil panennya ya ditampung, kemudian ditampung di dalam suatu tangki juga. Jadi khusus untuk air penggelontor, keperluan kloset, dan siram tanaman ditampung dalam suatu tangki. Jadi itu memang cukup bermanfaatnya, tapi memang tidak untuk dikonsumsi seperti tadi yang dijawab oleh temannya. Ya, silakan lanjutkan. Izin menjawab pertanyaan dari Teh Evi. Setahu saya gitu, kalau buat pabrik industri tekstil itu limbahnya harus diolah terlebih dahulu di pabrik sebelum dibuang ke sungai. Biasanya ada parameter seperti parameter kimia, ada kadar pH-nya, terus kadar besi, kadar deterjennya, lalu ada parameter biologi, ada kadar bakteri E. coli-nya, lalu ada parameter fisika kayak warna, terus rasanya, sama kekeruhannya itu ada standarnya di bagian lingkungan. Seperti itu. Apakah terjawab pertanyaannya?
Kalau untuk warna sendiri ada standar maksimum untuk kadarnya yaitu 50 TCU. TCU sendiri yaitu True Color Unit, satuan untuk mengukur warna air. Seperti itu deh. Tes, izin bertanya. Tes, Ya, ada kan? suaranya nggak? Ada kan? Oh ya, nama Saiful ya dari kelompok 5. Izin bertanya, bagaimana caranya kita membuat perencanaan terkait groundwater tank dan juga WWTP-nya atau tempat pembuangannya gitu dalam suatu bangunan. Kita kan otomatis perlu merencanakan kan ukuran dari GWT dan juga WWTP-nya itu sendiri. Nah, itu gimana caranya gitu? Dilihat dari eh apa apa ya? Maksudnya faktor apa aja yang perlu diperhatikan dalam perencanaannya itu sendiri. Oh, terima kasih. Mau izin menjawab pertanyaan dari Kang Sugihartono mengenai apabila sumur resapan dibuat di tanah yang muka airnya tinggi. Jawabannya itu untuk pembuatan sumur resapan di muka air yang tinggi tidak disarankan karena fungsi utama sumur resapan kan untuk menampung air dari permukaan air hujan dan kemudian diresap ke dalam tanah untuk menjadi cadangan air tanah. Apabila muka air tanahnya sudah tinggi, nanti untuk penyerapan air hujannya atau ya untuk penyerapan airnya tidak maksimal ke dalam tanah, Kang, seperti itu. Di SNI juga ada standarnya untuk pembuatan sumur resapan harus berada pada lahan yang datar, tidak pada tanah berlerang, curam atau labil. Oke, makasih. Untuk jawabannya apakah sudah cukup, Kang? Cukup. Terima kasih. Baik, terima kasih kembali, Kang.
Mungkin saya izin menjawab pertanyaan dari Kang Saiful. Ini kan mata kuliahnya pemeliharaan bangunan gedung. Namun tadi yang ditanyakan tentang perencanaan, jadi saya menjawab seadanya aja gitu, pengetahuan saya. Kalau buat perencanaan GWT, setahu saya itu kan ada analisisnya seperti ukuran GWT-nya mau seberapa itu eh, gimana fungsi dari bangunan itu sendiri, apakah akan ada aktivitas yang banyak atau enggak. Terus ukuran bangunannya, apakah bangunan yang besar. Lalu ada juga kayak pengujian analisis tanahnya, karena ukuran GWT pada suatu bangunan gedung itu tidak kecil. Jadi ada perencanaan fondasinya, lalu ada perencanaan strukturnya, karena ada tekanan dari air. Selanjutnya terus ada analisis kekuatan dari struktur juga. Mungkin seperti itu yang saya ketahui untuk perencanaan GWT. Ya baik, memang benar ya. Mohon izin untuk menambahkan ya seperti barusan dikatakan oleh Salman ya. Jadi memang pertama dianalisis dulu, mulai dari sisa atau keperluan ya, keperluan satu orang per hari berapa liter gitu kan. Nah, kalau jumlah gedungnya itu sekian orang, nah itu nanti juga akan ketemu itu hasilnya. Misalnya untuk kebutuhan cuci kendaraan misalnya ya, atau dianggap misalkan untuk satu buah apartemen itu ada beberapa penghuninya, ada beberapa kepala keluarga, sampai katakanlah didapat kebutuhan air per harinya itu sekian ya total dari satu bangunan tersebut. Baru direncanakan groundwater tank-nya. Ya tentu harus mengikuti kaidah keteknikan ya, kekuatan, kemudian daya dukung tanahnya seperti apa, dari juga pondasinya, dan kebanyakan itu pondasinya jadi pondasi plat biasanya. Kemarin pun ada yang membuat PKL ya, yaitu pelaksanaan untuk GWT di satu apartemen kalau tidak salah besar sekali, cukup dalam juga, termasuk ada ruang pompa, kemudian pengolahan airnya dan sebagainya. Jadi memang harus diperhitungkan secara matang. Begitu. Silahkan dilanjutkan lagi. Sebelumnya, apakah ada pertanyaan lagi dari teman-teman? Kalau dirasa sudah cukup, mungkin akan saya tutup. Baik, mungkin sepertinya sudah cukup ya. Terima kasih banyak untuk teman-teman yang sudah bertanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan lagi ke Pak Rahmat. Ya baik, terima kasih pada kelompok yang barusan
dipaparkan, yaitu kelompoknya Dito ya, Dito, Arik, dan Gabriela, Salman, Dito, Arik, ada 4 orang. Jadi mengenai perawatan penyediaan air bersih dan air kotor tadi. Jadi juga memang yang tadi dipaparkan itu memang cukup baik, jadi sangat lengkap ya. Jadi mengenai lubang infeksinya atau istilahnya tadi itu untuk pembersihan gitu ya. Jadi memang harus seperti itu. Tapi kebanyakan, apalagi kalau misalnya untuk rumah tinggal itu biasanya dilupakan gitu. Padahal itu memang sebaiknya seperti itu. Jadi ada lubang infeksi ya, lubang infeksi. Jadi fasilitas untuk kalau terjadi penyumbatan. Kemudian alatnya juga tadi ditayangkan juga. Nah kebetulan yang di bengkel Polban itu di lab plumbing itu ada yang seperti itu. Jadi seperti pegas, jadi seperti per ya, seperti per diameter luarnya ya ada yang sebesar kelingking gitu. Kemudian di ujungnya makar seperti tadi, seperti auger tadi ya. Cuma kalau yang tadi ditayangkan itu kan menggunakan manual ya, diputar pakai tangan begitu. Tapi kalau yang ada di bengkel plumbing itu menggunakan seperti bor listrik gitu. Seperti bor listrik. Jadi pakai listrik. Ada juga yang besar ya. Dan ini sebenarnya di Indonesia itu untuk jasa yang menerima perawatan untuk air bersih itu jarang. Paling juga ada juga yang biasa populer di kita itu sedot WC gitu ya, sedot WC yang mana dia mempunyai alat pompa, kemudian tangki untuk pembuangan air kotornya, jadi disedot. Nah, kalau di luar negeri itu sudah terbiasa, jadi ada jasa untuk perawatan ya, perawatan. Dan ini akan membuka peluang ya, mungkin nanti teman-teman semua diantaranya ada yang mempunyai perusahaan misalnya di bidang perawatan atau perawatan dan perbaikan sistem plumbing misalnya. Itu kan di kita jarang, kadang-kadang paling juga ya mengandalkan tukang pipa yang hanya mengandalkan pengalaman tanpa dibekali dengan pengetahuan yang cukup begitu. Dan jarang sekali di tukang-tukang yang biasa pasang pompa air itu ya sangat sederhana sekali. Coba kalau misalnya kita mungkin Arik atau Dito atau teman-teman lainnya ya, untuk referensi juga cukup banyak, kemudian peralatan, kemudian peralatan terutama seperti tadi juga ditayangkan mengenai perangkap lemak ya. Dan ini perangkap lemak pun kadang-kadang yang biasa buka usaha ya, yang menghasilkan buangan yang banyak lemaknya, seperti halnya tempat cuci kendaraan gitu, mobil terutama, itu kadang-kadang tanpa diolah dulu, jadi boro-boro pasang strap ya, jadi langsung aja dibuang begitu saja. Ya itu kan akan mencemari ya sumber air sekitarnya. Sedangkan kita kan dibekali dengan ilmu keteknik sipilan yang mana air dalam tanah itu kan harus atau kita perlu dijaga ya keberadaannya. Jadi ada yang namanya konservasi air ya. Jadi supaya sumber air tanah di kita itu jangan sampai melorot terus. Jadi semakin lama semakin turun muka air tanahnya.
sehingga untuk keperluan sehari-hari pun atau keperluan air minum atau air baku untuk dikonsumsi untuk mencari air bersih sulit. Jadi dengan adanya kita yang lebih tahu, mungkin ya perlu perlu pencerahan pada masyarakat. Mungkin itu yang bisa Bapak tambahkan, dan tadi yang 2 pemapar mulai dari proteksi kebakaran, kemudian dilanjutkan dengan perawatan sistem penyediaan air bersih atau air kotor. Ya. Jadi mungkin untuk malam ini dicukupkan sekian, mungkin tinggal 2 kelompok lagi ya yang belum memaparkan, yaitu mengenai sistem komunikasi gedung dengan sistem sirkulasi udara ya. Mungkin itu. Benar nggak ya? Anang? Anang masih di sini? Iya, Pak. Jadi tinggal 2 kelompok lagi ya yang belumnya. Iya, betul, Pak. Sedangkan untuk pertemuan kita juga tinggal sekarang kan tanggal 1 ya, berarti nanti tanggal 8 ya. Minggu depan tanggal 8. Kalau UASnya tanggal berapa ya? Ada yang tahu nggak? Untuk UAS dijadwalkannya mulai dari tanggal 12, Pak. Oh, mulai dari tanggal 12. Nah, untuk perkuliahan MOPBG ada 1 kali pertemuan lagi ya, tanggal 8 Desember. Tapi kemarin kan ada tidak ada perkuliahannya dikosongkan, tapi tetap absensi dibuatkan ya. Ya, baik. Jadi untuk pertemuan malam ini mungkin dicukupkan sekian ya. Ya mudah-mudahan dengan 2 pemaparan tadi itu sangat bermanfaat bagi kita semua dan bisa diaplikasikan nantinya ketika terjun di lapangan. Begitu. Dan akhirnya Bapak ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu minggu depan ya. Baik, Pak. Waalaikumsalam Terima kasih banyak, Terima Pak. kasih, Pak. Terima kasih banyak, Pak. Baik, terima kasih. Bapak mohon lab ya. Baik, Pak. Iya.